Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semua ada dalam lindungan yang maha kuasa dan juga selalu diberikan kesehatan lahir batin. Baik, malam ini kita akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP di sore hari tadi. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu saya untuk like dan juga komen, tentunya kalau perlu share video ini ke sosial media Anda. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ataupun juga dalam penyampaiannya, pemberian narasinya ada kesalahan atau kurang berkenan ataupun juga tidak sopan ya, baik itu bahasanya ataupun cara bicaranya. Namun tidak ada maksud untuk apa-apa selain saya ingin memberikan informasi kepada sahabat semua yang membutuhkannya. Baik sahabat-sahabatku tercinta, setiap video saya selalu mengatakan atau menyebutkan bahwa memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika, entah itu panjang atau tikungan ataupun hal-hal yang mengenai sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin di antara sahabat semua ada yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun bagi sahabat semua yang sudah mengetahui, apalagi yang setiap hari memantau terus video-video sirkuit MotoGP Mandalika, saya ucapkan terima kasih. Namun bagi sahabat semua yang memerlukan informasi bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika, di mana dulu awal mula pembangunannya yaitu hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Jadi sampai saat ini kurang lebih sudah 19 bulan. Sirkuit MotoGP ini dijadwalkan akan selesai bulan Juni tahun ini. Walaupun kita ketahui bahwa di tahun ini kita tidak bisa menggelar balapan MotoGP setelah kemarin perwakilan Dorna Sport menginspeksi ataupun memantau pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun tidak berkecil hati, walaupun demikian kita tetap akan menyelenggarakan gelaran balapan MotoGP di awal tahun 2022. Bahkan kita sudah tekan kontrak untuk 10 tahun menggelar balapan MotoGP. Baik sahabat, sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai panjang lintasan 4,31 km, dilengkapi dengan 2 tunnel atau 2 terowongan, di mana terowongan yang pertama dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter. Terowongan ini atau terowongan yang pertama mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Kemudian ada tunnel atau terowongan yang kedua yang dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8 dengan panjang 117,77 meter, lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama. Kemudian sirkuit Mandalika ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP. Mandalika International Circuit ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Namun pada awal pembangunannya sirkuit ini akan dibangun 19 tikungan. Setelah Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP untuk meminta mengurangi 2 tikungan, maka sampai sekarang tinggal 17 tikungan lagi dan menghilangkan 2 tikungan dengan alasan kalau terlalu banyak tikungan akan begitu memakan resiko yang tinggi untuk para rider dan digantikan dengan trek lurus, dimaksudkan agar mempermudah untuk melakukan overtaking. Begitu menurut bos MotoGP Carmelo Ezpeleta. Tentang pencapaian pekerjaan di hari ini, silakan sahabat semua bisa perhatikan di video ini.
ya. Jadi tidak terlalu spesifik saya mengatakan apa saja yang telah dicapai hari ini, karena sahabat semua juga lebih tahu dan lebih memperhatikan apa saja capaian di hari ini. Namun bagi sahabat semua, terutama yang baru bergabung dengan Endri Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini dibangun di tepi pantai. Bahkan ada satu tikungan atau dua tikungan yang begitu berdekatan dengan bibir pantai, yaitu tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11 yang ada di depan kita nanti. Jadi ada spot yang paling memanjakan para penonton ketika nanti akan melihat atau menyaksikan balapan, yaitu di atas bukit di tikungan yang ke-10 dan yang ke-11. Dari tikungan ke-10 ke-11 itu mata kita akan bisa melihat baik ke tikungan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bahkan bisa melihat ke trek lurus. Seandainya di tengah-tengah sirkuit tidak ada bangunan lagi. Nah, makanya nanti kita bisa melihat atau menonton di atas bukit tikungan yang ke-10. Lalu di bukit-bukit tersebut akan disulap menjadi pink hill atau taman bunga, karena akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam di bebukitan tersebut. Namun sampai video ini dibuat, sampai narasi ini dibacakan atau disampaikan, baru ada 5.000 bibit bougainville yang sudah ditanam di bebukitan ini. Jadi tinggal 35.000 bibit lagi yang akan ditanam di kemudian hari. Jadi kita nantikan saja ya untuk penanaman selanjutnya. Nah, ini adalah merupakan di gravel area tikungan ke-10 dan ke-11 sahabat, di mana gravel ini adalah gravel yang paling luas ya, karena setelah tikungan 8, 9 yang cukup lurus, para rider memacu kendaraannya langsung menghadapi tikungan yang paling tajam di tikungan yang ke-10, sehingga di area gravelnya ini jadi sangat luas sekali, dimaksudkan untuk safety para rider ketika mengalami crash atau jatuh, sehingga mengurangi risiko cedera para pembalap. Kemudian kita lihat di tikungan yang ke-11 ini sahabat, telah diberikan frame cut atau frame coating atau pemberian dasar pengaspalan atau cairan dasar pengaspalan, dimana tadi pagi kita pantau di sini belum diberikan frame coat ya, namun sekarang sudah diberikan frame coat. Itu artinya tinggal langsung dilakukan pengaspalan. Namun saya pikir sepertinya besok akan ada pengaspalan lagi ya, karena dari tikungan yang ke-11 hingga tikungan yang ke-12 ini sudah tersambung dengan frame cut atau frame coating ya. Nah, makanya sepertinya besok di sini akan dilakukan pengaspalan kembali. Namun untuk jelasnya kita lihat besok saja sahabat ya, untuk terus memantau pergerakan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan ini adalah pengaspalan yang pertama sahabat. Jadi pengaspalan di sirkuit Mandalika itu akan dilakukan dengan 3 lapis aspal ya, yaitu AC base dan kemudian juga nanti yang terakhir ACWC. Nah, untuk pengaspalan yang terakhir nanti tidak boleh terputus ya, jadi harus tersambung alias continue. Nah, untuk pengaspalan yang pertama ini untuk AC base boleh sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian, bahwa kita lihat tadi ada sambungan pengaspalan. Namun untuk lapis aspal yang ketiga nanti itu tidak boleh terputus alias harus terus sepanjang 4,31 km di aspal tanpa henti. Jadi rencananya akan 2 kali 24 jam dilakukan pengaspalan, bahkan sampai selesai walaupun lebih dari 2 kali 24 jam. Karena peraturannya untuk pembuatan jalan sirkuit atau sirkuit jalan raya ini, baik sirkuit jalan raya maupun sirkuit permanen, maka untuk pengaspalannya tidak boleh terputus untuk pengaspalan yang terakhir, karena dimaksudkan untuk menjaga kualitas trek tersebut.
Kemudian untuk drainase sahabat semua, mungkin ada yang belum mengetahui juga bahwa drainase yang dipasang di sirkuit Mandalika ini begitu banyak sekali ya. Terutama drainase Hauraton yang mengapit main track atau track yang utama di sebelah kiri dan di sebelah kanan, bahwa drainase Hauraton ini menggunakan dua tipe drainase. Untuk lebih jelasnya telah saya bahas di video-video sebelumnya. Kemudian ada drainase juga yang memotong lintasan, diantaranya di sebelum tikungan yang pertama. Kemudian drainase induk juga ada di tikungan keempat, kemudian ada di tikungan ke-7, dan juga ada di tikungan ke-11, ada di tikungan ke-13, dan juga ada di tikungan ke-14. Itulah drainase yang memotong lintasan utama. Kemudian ada drainase juga berupa wish beton, baik yang pipa ataupun yang persegi yang dipasang baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan outer line atau inner line. Seperti yang kita lihat di sini, di sebelah kanannya ini sudah dipasang drainase ya, berupa drainase wish beton. Baik sahabat, ini adalah merupakan tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang langsung berbelok ke arah kiri dan langsung terhubung atau menyentuh di trek lurus panjang 700 meter ini. Nah, nanti di sebelah kiri main track ini, di trek lurus ini akan dibangun pedok yang memuat kurang lebih 40 garasi. Kemudian di sebelah kanannya nanti akan dibangun tribun ya, yang membentang dari awal trek lurus hingga hampir menyentuh ke tunnel yang pertama. Nah, kemudian ini yang putih ini adalah merupakan pit lane ya. Jadi pit lane ini tidak diaspal sahabat, melainkan di beton atau dicor. Dan kita lihat inilah nanti area untuk pembangunan pedok, dan nanti akan ada tempat parkir di sini di belakang di sana. Dan juga ada tempat-tempat nanti yang menunjang untuk pergelaran balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Kemudian di sini juga atau di sirkuit Mandalika ini juga nanti akan dibangun grandstand, akan dibangun podium, juga akan ada hospitality suite. Nah, sirkuit MotoGP Mandalika ini digadang-gadang sebagai sirkuit yang bisa memanjakan para penonton karena dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Jadi keindahan pantai juga nanti akan menambah pesona atau aura ya untuk sirkuit Mandalika. Dan mudah-mudahan dibangunnya sirkuit Mandalika ini nanti akan bisa menyedot turis ya, baik turis domestik maupun turis asing, sehingga bisa menambah atau meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama perekonomian rakyat atau masyarakat Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk menunjang gelaran balapan MotoGP ini juga dibangun beberapa hotel, terutama yang kita ketahui adalah Hotel Pullman. Kemudian juga ada rumah sakit dan juga ada masjid, nanti ada homestay, dan nanti akan dibangun stand-stand untuk para pedagang ya, untuk warga Mandalika yang akan diikut sertakan di dalam gelaran balapan MotoGP. Jadi akan ada produk-produk lokal yang nanti akan dijual ketika gelaran balapan MotoGP Mandalika dimulai. Untuk biaya pembangunan sirkuit Mandalika ini pun kurang dari 1 triliun sahabat semua, sebagaimana dikatakan oleh Dirut PT ITDC Abdul Bar. Namun untuk pembangunan kawasan ekonomi Mandalika sebagai penunjang gelaran balapan MotoGP ada konstruksi dari pihak asing ya, yaitu Vinci Construction yang berasal dari Jerman ya, dari Prancis maaf, yang menanamkan saham di sini, yang ikut berpartisipasi di sini selama 15 tahun dan bernilai kurang lebih 14 triliun rupiah. Itu ketika kurs dolar 14.000 ya. Nah, inilah sahabat semua sirkuit MotoGP dengan berbagai macam keunikan dan keindahannya. Mudah-mudahan sirkuit ini nanti akan selesai tepat pada waktunya dan tidak ada halangan, kemudian juga para pekerjanya supaya semangat
dan juga tidak ada ya istilahnya kecelakaan kerja. Mudah-mudahan selamanya sirkuit MotoGP ini akan menjadi sirkuit kebanggaan kita tentunya warga Indonesia. Baik, demikian sahabat, tiba di ujung video. Mudah-mudahan video ini atau narasi ini sedikit bisa memberikan informasi bagi sahabat semua yang membutuhkannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika. Sebelum closing, mohon bantu saya untuk like dan juga komen dan tentunya subscribe ya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.